Terima kasih. Ya sudah tidak usah nangis. Salam, jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi sejumlah daerah di tanah Papua tanggal 20 sampai 21 November 2023. Dan ia mengatakan mengawali kampanye dari tanah Papua. Kunjungan Ganjar di tanah Papua diawali dengan mengunjungi Pulau Mansinam di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pulau Mansinam adalah pulau yang menjadi pariwisata religi umat Kristen Protestan di tanah Papua. Setiap tahun pada tanggal 5 Februari, ribuan orang dari penjuru Papua datang ke tempat ini untuk mengadakan perayaan memperingati kedatangan Otto dan Geisler, berkebangsaan Jerman yang membawa misi penyebaran Injil pada tahun 1856. Dari Manokwari, setelah mengunjungi Mansinam dan didoakan oleh para pendeta, Ganjar bertolak ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan kemudian ia menghadiri deklarasi sukarelawan di Jayapura, Provinsi Papua. Selama di tanah Papua, Ganjar sempat bertemu dan meminta restu serta petuah dari orang tua adat, kepala suku, dan tokoh agama. Kemudian di Jayapura, Ganjar juga meresmikan sekretariat bersama 25 sukarelawan setanah Papua. Selain itu, Ganjar juga dijadwalkan mengisi kuliah umum di Universitas Cendrawasih. Namun, kegiatan tersebut tidak terlaksana karena ada penolakan dari mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa 9 Fakultas Universitas Cendrawasih. Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uncen, Marius Jagani, mengatakan kunjungan Ganjar di kampus sangat bernuansa politis. Pihak kampus sebagai penyelenggara terkesan terlibat politik praktis, apalagi yang dihadirkan hanya satu kandidat. Alasan pertama kami tolak karena mereka hadirkan calon secara perseorangan. Kalau hadirkan semua calon, itu lebih bagus karena forum itu saya pikir lebih bagus karena nanti buka ruang besar kepada mahasiswa dan juga akademisi untuk menyampaikan pikiran-pikiran akademisi maupun mahasiswa pada saat itu. Jadi secara Kemudian, apa janji politik Ganjar selama ia mengunjungi Papua? Ganjar Pranowo mengatakan telah mendapatkan aspirasi terkait rumah layak huni, pendidikan, hingga keperluan lapangan pekerjaan khusus untuk masyarakat Papua. Dia juga menyebut pemerintah harus memastikan anak Papua mendapatkan akses pendidikan yang optimal. Tiap keluarga termasuk di Papua bisa memiliki
minimal seorang sarjana. Kalau Allah mau kasih petunjuk, kalau Tuhan mau kasih jalan, selalu saja ada orang baik yang ingin menolong. Apakah itu rumah tidak layak huni seperti yang saya saksikan? Apakah itu MCK yang... Mari kita bangun Papua bersama. Mari kita hormati budaya. Dan insya Allah pemerintah akan punya perhatian khusus pada para pemimpin budaya yang ada di Papua. Yang di depan saya inilah harapan-harapan pemimpin Papua berikutnya. Bahkan bukan tidak mungkin, inilah pemimpin Indonesia ke depan. Kalau tidak Anda, mungkin anak Anda. Kalau tidak anak Anda, mungkin cucu Anda. Tapi kita harus bergerak bersama. Kita harus bangkit bersama. Kita harus damai. Kita harus aman, kita harus nyaman. Hari ini saya merasa berbahagia bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan semua bisa tersenyum. Coba giginya mana? Coba angkat tangannya semuanya. Terima kasih atas sambutan yang membahagiakan dan mengharukan ini. Hari ini saya orang yang sangat berbahagia bisa bersama Bapak Ibu. Salam untuk keluarga, terima kasih. Ganjar Mahfud, Tanah Papua. Nomor 3-nya mana? Lalu, apa visi dan misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD? Visi pasangan ini adalah menuju Indonesia unggul dengan subtema gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Untuk mewujudkan visi tadi, Ganjar Mahfud mengusung 8 misi, yaitu 1. Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian. 2. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi berdikari. 3. Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. 4. Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. 5. Mempercepat pembangunan sistem digital nasional. 6. Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. 7. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. 8. Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Lalu, sesungguhnya apa masalah orang Papua? Masalah yang selama ini membuat orang Papua marah kepada negara telah dirumuskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan masih relevan hingga saat ini, yaitu pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Orang Papua belum merasa integrasi ke Indonesia dilakukan dengan benar, sehingga masih perlu dibicarakan. Kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua dari 1965 melalui operasi militer nyaris tak ada pertanggungjawaban dari negara. Ketiga, perasaan diskriminasi dan termarginalkan yang diakibatkan oleh penyingkiran orang-orang Papua dalam rumusan pembangunan di tanah mereka. Keempat, kegagalan pembangunan di Papua itu sendiri yang melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Sesungguhnya, apa yang orang Papua inginkan untuk penyelesaian 4 persoalan pokok tadi? Orang Papua menginginkan penyelesaian masalah di Papua harus komprehensif dan final dalam sebuah dialog yang adil dan bermartabat yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan di tempat yang disepakati bersama untuk membicarakan 4 akar masalah, yaitu keadilan pembangunan, pelanggaran HAM, diskriminasi, dan marginalisasi, serta sejarah dan status politik. Wassalamualaikum.